Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemasaran online. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Made Duyananta Yoga dengan NIM 1915091040 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua ada tips pembuatan pamflet, yang ketiga ada media promosi, dan yang keempat ada tips packaging. Yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada memaksimalkan jaringan dan relasi. Dalam bisnis, memiliki jaringan yang luas adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan membangun jaringan yang baik, Anda bisa menggencarkan strategi pemasaran bisnis online dengan menawarkan barang atau jasa yang ada dalam jangkauan yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada tambahkan konten marketing yang menarik. Bukan itu saja yang menjual barang atau jasa yang dimiliki, Anda juga harus memberikan konten yang menarik untuk membuat pengunjung tertarik dengan dan datang untuk ke online shop Anda. Kemudian yang ketiga ada memaksimalkan penggunaan digital marketing. Memaksimalkan digital marketing ini dalam suatu bisnis layaknya seperti efek bola salju. Bola yang awalnya tidak seberapa akan menjadi semakin besar ketika ia mengelilingi semakin jauh. Dalam bisnis, fenomena ini dijadikan sebagai teknik memulai usaha dari kecil hingga besar dengan cara konsisten. Kemudian memahami tren dan platform yang digunakan. Jadi seorang pembisnis artinya Anda harus selalu up to date dan mengikuti tren yang ada. Anda harus bisa fleksibel dalam menggunakan beragam media sosial. Kemudian Anda harus memiliki pola pikir yang tidak kaku dan terus mengikuti tren yang ada. Kemudian yang terakhir bergabung dengan marketplace. Selanjutnya adalah untuk bergabung dengan marketplace atau e-commerce. Saat ini bukan rahasia lagi jika bisnis online sudah semakin menjamur. Namun sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penipuan dengan kedok online shop. Oleh karena itu pentingnya bergabung dengan marketplace. Selanjutnya ada tips membuat pamflet. Yang pertama adalah mencari inspirasi. Inspirasi merupakan dorongan yang muncul pada seseorang yang mampu merangsang pikiran manusia untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan hal yang kreatif. Kemudian, pilihan warna skema. Warna di sini sangat berperan penting dan juga menentukan menarik tidaknya pamflet itu. Carilah warna yang di dalamnya terdapat warna gelap dan juga warna terang. Kemudian, mengatur layout dan komposisi ukuran yang tepat. Agar tulisan terlihat tertata dan rapi, maka orang juga akan tertarik saat membacanya. Begitu juga sebaliknya, orang akan enggan membaca karena susah dibaca apalagi dipahami. Kemudian menentukan fokus utama. Agar orang penasaran dengan isi pamflet kita, yaitu dengan bagian mana yang akan difokuskan. Banyak pamflet yang memfokuskan gambar karena ukuran gambarnya diperbesar dan enggak cuman besar tapi juga menarik. Kemudian buat versi mini untuk sosmed. Kita tahu pentingnya sosial media, pamflet tidak selamanya harus dipublikasikan lewat media cetak saja, tetapi juga media digital seperti media sosial. Kemudian tulisan bisa dibaca. Tulisan untuk isi atau konten harus bisa dibaca minimalnya pada jarak 1-2 meter, sedangkan untuk judul minimal 5 meter. Kemudian yang selanjutnya ada media promosi. Di sini ada beberapa media promosi yang telah saya rangkum. Di antaranya adalah yang pertama ada YouTube. YouTube adalah layanan milik Google. Ini sangat efektif di Indonesia karena banyak user yang selalu menggunakan media ini untuk melihat video. Kemudian yang kedua adalah media sosial Facebook. Facebook sudah mempunyai banyak user terbesar di dunia yang setiap harinya lebih dari 1 juta orang mengisi waktunya dengan melihat timeline Facebook mereka.
Kemudian yang ketiga ada sosial media Instagram. Instagram mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Sejak diluncurkannya pada tahun 2010, Instagram semakin berkembang pesat sampai sekarang. Kemudian ada Twitter. Twitter adalah salah satu media sosial yang paling populer sampai sekarang. Penggunanya yang mudah membuat banyak penggunanya tetap setia memakai media sosial ini. Kemudian ada WhatsApp. WhatsApp yang sekarang ini sudah semakin marak di kalangan masyarakat manapun. WhatsApp merupakan aplikasi pesan yang mirip seperti SMS, hanya mengandalkan data internet untuk berkirim pesan tanpa perlu mengkhawatirkan pulsa habis. Yang terakhir adalah Marketplace. Marketplace merupakan sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Yang terakhir ada tips packaging. Tips packaging ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada desain yang sederhana namun elegan. Ketika konsumen melihat desain kemasan yang rumit, biasanya akan berpaling ke kompetitor yang lain. Yang perlu dilakukan adalah kemasan Anda menampilkan desain yang unik, menarik, sederhana, dan juga elegan. Kemudian yang kedua ada jaminan kemasan yang baik. Produk Anda bisa dikatakan baik apabila mampu menghadirkan kemasan yang menarik. Namun menarik saja tidak cukup. Jika kemasan Anda tidak melindungi produk yang aman, maka Anda harus membuat kemasan Anda menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada kualitas kemasan. Ketika Anda menganggap produk Anda berharga, maka yang perlu diperhatikan adalah kualitas kemasan yang bagus, bernilai tinggi, dan juga terpercaya. Kemudian yang keempat ada atur tipografi. Desain visual yang penting bagi pembeli, sehingga aturlah tipografi dengan rinci dan baik. Unsur-unsur dalam tipografi meliputi pemilihan warna, penggunaan jenis font, dan juga gaya tulisan. Dan yang terakhir adalah buat desain kemasan edisi khusus. Bagi pembeli yang loyal pada produk Anda, biasanya mereka akan memburu desain kemasan dengan edisi khusus. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemasaran online. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.